Lagu ini rasanya tepat banget pagi hari ini untuk mengantarkan kita dalam sebuah pembahasan apakah bisa kita hidup tanpa membandingkan diri kita, membandingkan kondisi kita dengan orang lain. Selamat pagi, selamat listener dan juga sahabat yang bergabung di seluruh Indonesia. Comparison Kills. Ini baru saja kita dengarkan lagunya ya. Kalau disimak singkat, padat, jelas begitu ya bahwa membandingkan itu mereka bisa membunuh, tapi kalau dalam kehidupan nyatanya gimana itu kan tadi pengantar dari lagu ya. Kita mintakan dari Pak Arfan ini penguatan atau juga highlightnya. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Keras sekali nih Pak Arfan nih. Sehat ya Pak Arfan ya? Alhamdulillah sehat dan selalu bahagia tentu saja ya Mbak Ola. Selalu bahagia. Yes. Ya. Oke, Pak Arfan bicara tentang bisa nggak sih kita hidup tanpa membandingkan begitu ya? Pak Arfan boleh memberikan highlight dulu nih dari lagu yang tadi sudah kita simak bersama-sama ya. Comparison itu ternyata bisa membunuh, tetapi membunuh dalam bentuk apa? Dan di lagu ini mungkin di bagian mana yang Pak Arfan ingin memberikan garis bawah begitu? Silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Ini lagu yang bagus sekali dari Jonathan McReynolds ya. Jadi comparison kills. Membandingkan itu membunuh, dia bilang begitu ya. Ini lagu ini bercerita tentang banyak orang yang menderita karena lupa dengan apa yang sudah mereka miliki. Dan malah mengejar sesuatu yang mereka butuhkan, yang mereka sangka mereka butuhkan gitu ya. Ini karena mereka selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, dia bilang begini, I can only speak for my word, where almost everyone has what they need. Aku hanya bisa berbicara untuk duniaku, di mana hampir setiap orang memiliki apa yang mereka butuhkan. Other nations live with sickness, but over here we die from jealousy. Nah, ini yang menarik nih Mbak Ola. Jadi dia bilang begini, bangsa lain itu hidup dengan penyakit, tetapi di sini kita mati karena cemburu. Nah, ini kan cemburu itu kan jealousy itu kan karena kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Cause it makes you chase, ya, karena itu membuatmu mengejar apa yang seharusnya tidak kamu kejar, gitu ya, karena kamu telah memilikinya selama ini. It comes to steal and hide what is real. Itu menjadi sesuatu untuk dicuri dan disembunyikan, ya, apa yang sesungguhnya nyata. Comparison kills, membanding-bandingkan itu membunuh. You spend all night admiring pictures. Kamu menghabiskan sepanjang malam untuk mengagumi gambar, dia bilang. They make life look perfect as they should. Mereka membuat hidup itu terlihat sempurna sebagaimana mestinya. But you don't know the picture story. Tapi kamu kan tidak tahu apa cerita di balik gambar itu. And how long it took to make it good. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya bagus. It makes you consider shoes you don't like. Ya. Itu membuat kamu memikirkan sepatu yang sesungguhnya tidak kamu sukai. But when the shoe doesn't fit, wear what you will, despite how they feel, comparison kills. Bahkan ketika sepatu itu tidak muat, ya, kamu tetap memikirkan itu, ya. Padahal yang mestinya dilakukan, pakailah apa yang kamu mau, terlepas dari apa yang mereka rasakan. Membanding-bandingkan itu membunuh. Itu Mbak Ola. Baik, baik. Jadi bukan berarti kalau dari yang tadi Pak Arfan jelaskan dari lagunya membandingkan itu terus udah selesai nih obrolan kita baru mulai justru. Iya, ini baru mulai ya. Lagu ini pas banget ya mengantarkan apa yang kita membahas ini ya Pak Arfan ya. Apakah kita bisa hidup tanpa membandingkan? Nah, Pak Arfan mungkin cerita dulu dong atau mungkin bisa memberikan sudut pandang gitu. Sejak kapan sih gitu ya? Atau mulai kapan ini manusia mulai membandingkan? Mulai setelah teknologi berkembang sehingga kita bisa tahu di sebelah mana, di depan kita, di belakang kita ini ada perubahan apa begitu? Atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itu kita selalu bertemu dengan orang yang lebih dari kita kan? Ya, lebih keren, lebih cerdas, lebih sukses, lebih kaya, lebih beruntung, lebih segalanya gitu. Ya. Dan ini seringkali menghasilkan perasaan iri dan tidak bersyukur ya, Mbak Ola ya.
Nah, sehingga nasihatnya, nah ini penting nih. Nasihatnya adalah jangan suka membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Itu nasihat yang seringkali kita dengar gitu, Mbak Ola. Tetapi pertanyaan yang ingin saya tanyakan dalam talk show pada pagi hari ini bukan itu. Nah, ini sebuah pertanyaan yang mungkin belum pernah kita pikirkan, Mbak Ola. Ya, pertanyaannya adalah, memangnya bisa kita hidup tanpa membanding-bandingkan? Itu pertanyaannya, Mbak Ola. Emangnya bisa kita hidup tanpa membanding-bandingkan? Nah, ini pertanyaan kita mau jawab bareng-bareng ya. Silakan Anda kalau kasih pendapat awal dulu boleh ya ke WhatsApp kami ke 0813 3250 3717, atau juga Anda bisa jumpai kami ya di YouTube di kanal Smart FM. Anda bisa live chat di sana. Dan sementara itu, Smart Listener, kita masih punya waktu sebentar ya. Kalau Pak Alfa tadi mengatakan gitu ya, memangnya bisa, ini pertanyaan juga yang kita mau jawab bersama-sama begitu. Sebenarnya bukankah sejak awal, sejak kelahiran manusia gitu, sejak Adam dan Hawa gitu, Kain dan Habil aja begitu Pak Alfa, ini kan membandingkan gitu. Kok dia kayak gitu ya, sehingga kemudian muncul kejahatan pertama waktu itu gitu. Ya. Apakah artinya membandingkan ini sesuatu yang natural, itu muncul dari manusia gitu Pak? Very good question. Inilah pertanyaan yang ingin kita jawab dalam talk show kita pada pagi hari ini. Dan jawabannya saya kasih sekarang aja, ya. Nanti penjelasannya panjang, gitu ya. Tapi jawabannya pasti di luar dugaan Anda, gitu. Ya, karena selama ini kita kan selalu mendapatkan nasihat, gitu. Jangan suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, pertanyaannya, emang bisa kita nggak membandingkan diri dengan orang lain? Nah, jawabannya adalah tidak bisa. Tidak bisa, Mbak Ola, karena manusia itu adalah makhluk yang setiap saat dalam hidupnya selalu membuat perbandingan. Setiap saat dalam hidupnya. Itu, Mbak Ola. Setiap saat membuat perbandingan. Itu tadi yang saya bilang juga ya Pak Arfan ya, dari awal manusia lahir aja udah begitu gitu ya Pak Arfan. Betul, bahkan kita pada pagi hari ini Anda mendengarkan Smart Happiness ini di Smart FM Network, itu karena apa? Karena Anda sudah membuat perbandingan. Ya, apa acara yang paling menarik di hari Jumat ini yang ingin Anda dengarkan? Anda sudah membandingkan dengan radio-radio yang lain, dengan sosial media yang lain, dan Anda memilih Smart Happiness ini sebagai acara yang Anda dengarkan pada pagi hari ini karena Anda sudah membuat perbandingan. Walaupun perbandingan yang Anda lakukan itu mungkin Anda lakukan tanpa Anda sadari. Itu, Mbak Ola. Pak, kita simpan dulu nih penjelasan kita ya di sesi berikutnya, Smart Listener. Kalau begitu, bagaimana supaya ini apa manfaatnya, apa faedahnya, bagaimana membandingkan itu supaya tidak jadi sampai membunuh, istilahnya seperti itu. Nanti kita gali di sesi berikutnya. Siap, Mbak Ola. Saat tetap bersama kita. Anda yang menyimak kami, mudah-mudahan suara sudah lebih oke nih. Apakah sudah lebih oke, Pak Arfan? Sudah ya. Sudah lebih oke. Baik, mencari tahu tadi kenapa ya gitu, apa yang keklik begitu ya. Oke, Smart Listener, kita sambung nih. Mungkin nggak sih hidup kita ini tanpa membandingkan, depan belakang kita punya apa, kita rasanya begitu ngeliat aja, walaupun nggak terucap tuh ada rasa yang mengganggu dalam hati. Wah, kok bisa sih, kok dia udah begini ya begitu. Nah, ini mungkin salah satu kondisi yang ya tadi disebut sebagai membandingkan. Nah, tadi di sesi yang pertama Pak Arfan sudah menggarisbawahi dan sudah membocorkan gitu ya, bahwa ternyata nggak mungkin kita nggak membandingkan, karena juga dari sejak kita lahir hitohnya begitu kita membandingkan. Nah, kalau begitu sebenarnya Pak Arfan, supaya ini tidak menjadi sesuatu yang buruk ya, sesuatu yang buruk, apa yang harusnya kita bandingkan ya? Dan kalau ini bernada positif istilahnya seperti itu ya, maka membandingkan ini semestinya akan membangun apa, akan menghasilkan apa kepada diri kita. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak, Mbak Ola ya. Jadi tadi jawabannya adalah apakah kita bisa hidup tanpa membandingkan? Jawabannya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang setiap saat dalam hidupnya senantiasa membuat perbandingan. Setiap saat. Nah, Anda mungkin mengelak gitu dan mengatakan enggak gitu ya. Dan saya ingin mengatakan, masalahnya adalah kita seringkali membuat perbandingan tanpa kita sadari. Itu kata kunci, Mbak Ola. Itu kata kuncinya.
kita membuat perbandingan tanpa kita sadari. Contoh ya, tadi sudah saya berikan contoh di sesi pertama. Kita mendengarkan Smart Happiness pagi hari ini, itu sudah hasil dari perbandingan kita dengan acara-acara yang ada pada waktu yang bersamaan. Kita memilih ini, ya. Kita memilih baju nih. Saya memilih baju ini ya, yang cerah ceria nih pada pagi hari ini. Ya. Ini hasil dari apa? Membandingkan. Membandingkan dengan Mana yang ini ya? Iya. Mana nih? Saya hari ini pengen pakai baju batik nih karena saya kan penggemar batik ya. Dari batik-batik yang saya punya itu, saya pilih itu tadi pagi itu ya. Mana yang paling sesuai dengan mood saya pada pagi hari ini. Ya, kita ketemulah batik ini gitu ya. Paling sesuai dengan mood saya pada pagi hari ini. Ibu-ibu mau beli buah misalnya ya di pasar, mau beli buah, mau beli sayur, itu pasti memilih kan? Memilih itu melakukan apa, Mbak Ola? Perbandingan. Perbandingan. Gitu kan? Ya, ini mana buah yang bagus, ya, mana buah yang kelihatannya segar, gitu. Itu membandingkan. Ya, kita memilih teman ya. Ketika kita kuliah dulu ya, Mbak Ola ya. Itu tanpa disadari, teman-teman itu kan selalu yang setara dengan kita ya. Yang punya hobi yang sama, kesukaan yang sama, mungkin cara berpakaiannya juga sama, status sosialnya juga mungkin sama. Kan seperti itu kan, tanpa kita sadari loh itu. Tahu-tahu kok saya punya teman itu ada 5 A B C D E, kok ini semuanya serupa dengan saya gitu. Nah, itu sesungguhnya hasil apa, Mbak? Membandingkan. Membanding-bandingkan. Ya. Setiap kita melihat orang nih, tanpa kita sadari ya, setiap kita melihat orang kita selalu membuat kategori. Gitu ya. Ini orangnya ramah, iya kan? Oh, ini kayaknya ramah nih, bisa dideketin nih. Oh, ini orangnya agak susah nih. Oh, ini orangnya kayaknya sangat sederhana. Ini orangnya luar biasa baik gitu. Ya, kayaknya nih orangnya bisa saya temenin nih. Kita selalu memilih gitu ya. Dan yang menarik, ketika kita memilih, Mbak Ola, dalam hal apapun, kita selalu membandingkan. Maka saya ingin mengatakan begini, semua pilihan yang kita buat dalam hidup itu adalah hasil dari proses membandingkan. Ya. Betul. Bahkan waktu memilih pasangan hidup pun, Pak Arfan pun itu juga adalah proses mempertimbangkan ini, dia, dan sebagainya. Benar nggak sih Pak Arfan? Itu salah satu yang nyata lah gitu ya. Betul. Kita memilih pasangan hidup, memilih pekerjaan, hasil proses apa? Membandingkan pekerjaan. Kalau di sini berapa gajinya, berapa jauh dari rumah saya, begitu ya. Nanti kalau saya terima, ini suami saya akan bagaimana, istri saya bagaimana, begitu. Semuanya hasil perbandingan sebenarnya ya Pak Arfan. Betul. Jadi semua hal dalam hidup kita ini sesungguhnya, ya semua pilihan dalam hidup kita ini adalah hasil dari proses membandingkan, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Ya. Kalau begitu, sesungguhnya membandingkan itu adalah salah satu keahlian terpenting, Mbak Ola, yang dimiliki oleh setiap manusia agar bisa survive dan sukses dalam hidupnya. Jadi kemampuan membandingkan itu, bahkan saya ingin mengatakan begini, kemampuan membanding-bandingkan itu sesungguhnya adalah hadiah terindah dari Tuhan. Adalah sebuah tools gitu, agar kita bisa sukses dan bahagia. Ya. Bahkan yang namanya berpikir itu sesungguhnya adalah apa? Berpikir itu inti dari berpikir apa? Membandingkan. Membuat kategori-kategori. Nah, kalau begitu ada sebuah masalah yang serius. Kalau membandingkan itu adalah fitrah manusia, kalau membandingkan itu bahkan saya bilang tadi sebagai hadiah terindah dari Tuhan, agar kita bisa survive, sukses, dan bahagia. Kenapa? Ada nasihat yang mengatakan, jangan suka membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena nanti akan menghasilkan perasaan iri, jealous, dan tidak bersyukur. Nah, itu kan satu hal yang kontradiktif yang ingin kita cari ini. Di mana missing link-nya di mana ini? Itu tadi yang Pak Arfan di bagian terakhir sampaikan ya. Ini yang saya juga pengen pertanyakan ya kepada kita semuanya dan kepada Pak Arfan secara khusus. Lalu ketika kita sering mendengarkan kata-kata, udah deh nggak usah ngebanding-bandingin deh dengan orang lain, nanti jadi nggak bersyukur gitu ya, karena kok yang udah diterima ini kok kayak apa ya, tidak disyukuri begitu. Udah apa aja yang diterima syukurin aja deh gitu. Nah, apakah kalimat ini sebenarnya atau kalimat tidak mensyukuri ini sebenarnya kurang tepat begitu Pak Arfan? Dan Pak Arfan mungkin bisa memberikan penjelasan begitu ya. Arti atau artinya bersyukur yang sesungguhnya itu apa? Nah, ini nih ya, supaya kita kemudian tahu meletakkannya ini nih
pas apa enggak nih kalau dengan kondisi saat kita sedang membandingkan itu tuh Pak Arfan? Silakan. Iya, jadi orang yang bisa membandingkan itu adalah orang yang cerdas. Hmm. 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 Ini penting saya garis bawahin ya. Ya. Orang yang bisa membanding-bandingkan itu adalah orang yang cerdas gitu. Orang yang bisa membanding-bandingkan itu adalah orang yang senantiasa berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya gitu. Ya, orang yang tidak bisa membanding-bandingkan itu seringkali terjerumus. Ya, ketika dia ditawari satu produk gitu, dia langsung terpesona karena dia tidak punya perbandingan. Orang-orang yang terpesona kan tidak punya perbandingan. Ditawari satu produk, nggak punya perbandingan, langsung dibeli. Nah, gitu ya. Ditawari satu alternatif, langsung diambil. Ya, padahal sesungguhnya orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mempunyai banyak informasi, banyak alternatif. Dan ketika dia punya banyak informasi, banyak alternatif, yang akan dia lakukan setiap hari, bahkan setiap saat, adalah membanding-bandingkan. Gitu. Jadi, membanding-bandingkan itu hebat sekali. Gitu. Itu keahlian terindah yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita survive. Karena tanpa kemampuan membanding-bandingkan, kita akan terjerumus ke dalam apapun informasi yang datang pertama kepada kita. Ya. Nah, tetapi ini seringkali, karena memang kita sudah terbentuk ya sejak kecil, sejak kita belajar di sekolah kan itu, yang diajari apa? Membuat kategori, membuat perbandingan, akhirnya kita membandingkan hadiah. Nah, ini yang nggak boleh. Membandingkan hadiah. Sekarang misalnya begini. Kalau misalnya, supaya gampang saya menggambarkan seorang orang tua dengan anak ya. Misalnya ayah ibu dengan anaknya. Ayah ibu punya 3 orang anak, katakanlah begitu. Kemudian ayah dan ibu ini memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak anak-anak ini membandingkan hadiah yang didapatkan satu dengan yang lain, Mbak Ola? Oke. Boleh nggak membandingkan kalau dalam kondisi ini atau porsi ini enggak, karena kan hadiah ya gitu. Dikasih nih begitu. Itu satu tuh. Karena itu hadiah, ya. Pertama karena itu hadiah. Uang hadiah kok. Dikasih hadiah kok dibanding-bandingin gitu ya. Yang kedua, kalau kita membanding-bandingkan ya, hadiah yang saya dapat dengan yang didapat oleh adik saya misalnya. Itu perasaan orang tua saya gimana tuh? Akan merasa sedih ya gitu ya, karena dianggap bahwa kan orang itu pasti memberikan, dia berusaha untuk memberikan yang terbaik kan, sudah dipikirkan nih anaknya cocoknya dapat apa, ini cocoknya apa. Dapat apa, iya jadi cocoknya dapat apa, terus ya dia merasa kayak dipertanyakan gitu kayak kan, dipertanyakan. Betul jadi misalnya adik saya perempuan kemudian dapat hadiah dari orang tua itu tas gitu misalnya. Sementara saya dapat hadiah yang lain gitu, misalnya alat fitness misalnya gitu ya, alat kebugaran misalnya gitu. Ya jangan dong saya kemudian membandingkan gitu hadiah yang saya dapatkan dengan hadiah yang didapatkan oleh adik saya gitu. Atau jangan-jangan adik saya juga dapat baju dan rok gitu misalnya gitu ya. Jangan dong saya kemudian membandingkan itu. Karena membandingkan itu nomor satu menunjukkan bahwa saya tidak percaya bahwa orang yang memberikan hadiah itu tahu apa yang saya butuhkan gitu ya. Yang kedua, membandingkan itu akan membuat orang yang memberi hadiah itu merasa dipertanyakan. Dipertanyakan ketulusannya, dipertanyakan keadilannya. Nah, itu kalau antara orang tua sama anak, ibu sama anak gitu. Ibu dengan 3 orang anak. Nah, bayangkan sekarang yang memberi hadiah kepada kita itu adalah yang maha adil, memiliki ya. Yang maha memiliki. Itu. Kok kita mempertanyakan itu? Kok kita membanding-bandingkan itu? Nah, disitulah membanding-bandingkan menjadi sesuatu yang salah, Mbak Ola. Baik. Makin kelihatan nih ya, makin mulai terungkap nih gitu ya, pembandingan yang seperti apa sebenarnya nih yang memang menandakan kita tuh nggak bersyukur gitu. Wah, kok Pak Arfan lebih putih sih dari saya? Kayaknya nggak adil banget. Contohnya kayak gitu. Misalnya gitu yang sederhananya gitu ya, Pak. Kita sambung nanti Pak Arfan di sesi berikutnya. Pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapan dari Smart Listener sudah mulai masuk dan seru-seru nih komentarnya, nanti kita bahas ya. Kita jeda sesaat, Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Pagi ini kami membahas mengenai bisa nggak sih kita nggak harus membandingkan diri kita nih dengan orang lain gitu. Silakan Anda punya komentar apa? Kami nantikan dan kita bahas setelah beberapa informasi berikut ini.